Eh, Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, gimana nih kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah baik, Pak. Baik ya, setelah dari kemarin liburan panjang. Pada kemana nih liburannya nih? Ke pantai. Ke pantai. Ada, Mana? Pak, Ada. Pantai Pandan. Pantai Pandan. Iya, sebelum kita memulai pelajaran alangkah baiknya kita berdoa dulu. Boleh untuk KM-nya? Aisyah untuk mimpin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Iya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua. Nah, ya, sebelum masuk ke pelajarannya, Bapak ingin tanya nih, kan anak-anak pernah membeli sesuatu di pasar gitu kan. Lalu bagaimana caranya kalian tahu bahwasannya harga satu barang ini kalian ketahui, tapi harganya cuma dari satu harga dan total harganya. Bagaimana cara kalian mengetahui hal tersebut? Dengan membagi total pembayaran dengan harga satu barang, Pak. Betul. Nah, di situ juga bisa menggunakan materi yang bakal kita bahas, yaitu adalah persamaan linear satu variabel. Nah, yang dimana Bapak harap di pembelajaran hari ini itu anak-anak bisa mengidentifikasi bentuk persamaan linear satu variabel beserta unsur-unsurnya, lalu menentukan penyelesaian satu persamaan linear satu variabel, dan juga menyelesaikan persamaan linear satu variabel menggunakan sifat-sifat kesamaan, lalu memodelkan masalah konseptual ke dalam bentuk persamaan linear satu variabel. Nah, di sini Bapak punya permasalahan nih. Rani membeli beberapa buku tulis dengan harga Rp5.000 per bukunya. Lalu ia membayar totalnya adalah Rp25.000. Berapa banyak buku yang dibeli Rani? Coba anak-anak bisa identifikasi permasalahan ini. Informasi apa aja yang didapatkan dari persoalan ini? Ya, Pak. Iya, boleh. Jadi harga satu bukunya itu Rp5.000 Ya. dan total yang dibayar itu Rp25.000. Jadi yang ditanya tuh berapa buku yang dibeli Rani? Oh, betul, Nesa. Jadi di sini yang diketahui adalah harga dari per bukunya yaitu Rp5.000 dan Rani membayar totalnya Rp25.000. Lalu yang ditanyakan adalah berapa banyak buku yang dibeli Rani. Nah, cara Rani mengetahui bahwasannya berapa jumlah buku yang dibeli Rani itu bagaimana? Dengan operasi pembagian, Pak. Betul, Rasya, dengan operasi pembagian. Sebenarnya selain operasi pembagian, persamaan linear satu variabel juga bisa digunakan. Mari kita belajar bersama-sama ya. Sebelum kita memasuki persamaan linear satu variabel, alangkah baiknya anak-anak mengetahui definisi dari persamaan tersendiri, yaitu di mana persamaan adalah kalimat matematika yang menunjukkan bahwa dua nilai memiliki nilai yang sama, di mana tanda sama dengan menunjukkan kedua ruas bernilai sama. Contohnya, 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi 5 ditambah 3 itu kan sama juga dengan 8. Ataupun contohnya 10 dikurang 5 itu sama dengan 5. Nah, kalian tahu gak sih konsep persamaan ini sebenarnya sudah lama digunakan loh. Pada zaman bangsa Mesir pada ribuan tahun yang lalu. Digunakan untuk apa? Untuk pembagian tanah, untuk perdagangan, pajak. Bahkan ilmuwan muslim pun seperti Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi itu juga mengembangkan metode penyelesaian persamaan yang menjadi dasar aljabar modern. Nah, di sini ada definisi persamaan linear satu variabel yang dimana persamaan yang memuat satu variabel dengan pangkat tertinggi yaitu 1 dan dihubungkan oleh tanda sama dengan. Persamaan ini digunakan untuk menilai suatu variabel yang belum diketahui sehingga kedua ruasnya memiliki nilai yang sama. Contohnya 2x ditambah 5.000 sama dengan 4.000. Itu. Nah, di sini ada unsur-unsur PSV atau persamaan linear satu variabel yang dimana 2x ditambah 5.000
sama dengan 4000. Nah, X-nya ini adalah biasa disebut variabel. Dan dua yang di depan X itu ini disebut koefisien. Nah, yang 5000 dan 4000 itu disebut konstanta. Sampai sini paham anak-anak? Paham. Nah, caranya menyelesaikan persamaan linear satu variabel itu bagaimana sih sehingga nanti X-nya ini bisa diketahui nilainya? Caranya ialah dengan mencari nilai variabel yang menyebabkan kedua ruas persamaan memiliki nilai sama. Lalu prosesnya itu dimulai dengan mengidentifikasi variabel yang akan dicari. Lalu memisahkan variabel dari bilangan konstantanya melalui operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian. Setiap operasi yang dilakukan pada satu ruas itu harus bersamaan dengan ruas lainnya. Jadi operasi itu harus dilakukan untuk kedua ruas tersebut. Dan langkah terakhir adalah memeriksa kembali hasil tersebut dengan mensubstitusikan ke dalam persamaan semula untuk memastikan bahwasannya kedua ruas tersebut memiliki nilai yang sama. Nah, di sini ada contoh soal di mana 2x ditambah 10 sama dengan 20. Nah, di sini kan karena variabelnya sudah terpisah, sudah dijabarkan, maka kita langsung menggunakan operasional yang dimana tadi ada perkalian, pengurangan, pertambahan ataupun pembagian untuk kedua ruasnya. Jadi di sini kita mengurangkan kurang 10 di kedua ruasnya. Jadi konsep pindah ruas itu kadang kan anak-anak pernah dengar ya, kadang pindah ruas sebenarnya itu tidak benar banget, karena yang benar adalah kedua ruas tersebut dikurangi gitu. Jadi 2x ditambah 10 dikurang 10 untuk ruas yang kiri. Lalu yang di ruas yang kanan 20 dikurang 10. Jadi hasilnya nanti 2x sama dengan 20. Nah, di sini kan masih ada 2x ya. Nah, bagaimana kita mengetahui cara x-nya itu adalah dibagi lagi untuk kedua ruasnya. Dibagi 2, jadi 2x per 2 sama dengan 20 per 2. Jadi hasilnya adalah x sama dengan 10. Nah, tadi kan disebutkan bahwasannya kita harus x-nya adalah 5. Nah, kita harus mensubstitusikan ke persamaan yang awal. Jadi kita harus substitusikan 2 dikali 5 ditambah 10 sama dengan 20. Jadi 10 ditambah 10 sama dengan 20. 20 sama dengan 20. Nah, jadi nilai x-nya itu benar ya teman anak-anak. Sampai sini paham? Nah, tadi kan di awal Bapak ada permasalahan, yaitu Rani membeli beberapa buku. Tulis dengan harga 5.000 per buku. Ia membayar 25.000 dan berapa banyak buku yang dibeli Rani? Nah, tadi kan Neza bilang bahwasannya jumlah harga bukunya itu ialah 5.000. Iya, harga bukunya, betul. Harga per bukunya itu adalah 5.000. Terus untuk total pembayarannya itu adalah 25.000. Nah, dan yang ditanyakan adalah berapa banyak bukunya yang dibeli. Nah, kita pakai permisalan bahwasanya X itu adalah banyak buku yang dibeli. Jadi kita bisa mendapatkan persamaan yaitu 5.000x sama dengan 25.000. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal membagikan kedua ruasnya menjadi bagi 5.000 supaya 5.000 yang di depan X ini habis.
Jadi nilai X-nya adalah 5. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Pak. Iya. Ini udah duduknya udah per kelompok ya? Sudah, Pak. Udah. Nah, di sini Bapak akan membagikan LKPD-nya. Mungkin bisa berdiskusi dengan teman kelompoknya supaya mengerjakan LKPD-nya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, itu bisa tanya ke Bapak aja ya. Ada yang ditanyakan? Pak, ini Iya. ini ya, Pak. Oh iya gitu. Makasih, Pak. Oke. Ya, paham, Pak. Apakah sudah? Sudah. Iya, Bapak minta satu kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Boleh? Siapa yang mau? Mau, Pak. Boleh? Di Silakan. sini atau maju, Pak? Boleh maju. Oke, jadi sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, kan tadi anak-anak sudah mengerjakan ya LKPD-nya. Jadi operasi apa sih yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel? Ada yang tahu? Saya, Pak. Boleh. Ada dengan cara operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian untuk kedua equasinya. Betul, Cece. Bagus. Kita apresiasi ya, betul. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Oh iya, siapa yang mau membacakan kesimpulan? Saya boleh, Pak. Boleh, halo. Persamaan linear satu variabel atau PLSP merupakan persamaan yang memuat satu variabel dengan pangkat dan inti satu dan dihubungkan oleh tanda sama dengan. Penyelesaian PLSP dilakukan jika mencari nilai variabel yang membuat kedua ruas persamaan memiliki nilai yang sama. Dalam proses penyelesaiannya, setiap operasi yang dilakukan pada satu ruas harus dilakukan pula pada ruas yang lain agar keseimbangan persamaan tetap terjaga. Selain itu, persamaan linear satu variabel memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghitung jumlah barang yang dibeli, menentukan usia seseorang, maupun menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hubungan antara suatu nilai yang diketahui dengan nilai yang belum diketahui, Pak. Iya, betul. Jadi persamaan linear variabel ini itu biasanya menggunakan tanda sama dengan, lalu penyelesaiannya juga bisa menggunakan operasional untuk kedua ruas persamaan tersebut. Ya mungkin pertemuan